Lauselia dan Lause Inge. Selamat malam. Halo, Selamat malam, selamat Lause. malam Lause. Kita mau bicara tentang perjamuan terakhir ya. Malam hari ini firman Tuhannya ada di Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 23. Terus di Yohanes 13 ayat 1 sampai 15. Nah, ini hanya untuk supaya kita ngerti tujuan pembicaraan kita ya Lauselia dan Lauselia. Pertama itu supaya kita tahu kisah-kisah hari terakhir Yesus di bumi ini sebelum dia disalib. Terus kita mengerti melalui perjamuan kudus, Yesus ingin kita selalu mengingat pengorbanannya di atas kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Jadi dia dihukum padahal kita yang berdosa. Aduh ya. Dan yang ketiga, supaya kita selalu ingat, mau ingat, dan percaya bahwa Yesus telah menanggung seluruh hukuman atas dosa-dosa kita, dan Allah, Tuhan Bapa kita sudah mengampuni kita. Gitu ya. Wah, topik hari ini menarik ya. Tentang The Last Supper, perjamuan terakhir. Ritual perjamuan kudus kan didasarkan pada kejadian yang terjadi di perjamuan terakhir ini ya. Iya, iya, ini seperti pesan Yesus yang terakhir sebelum dia disalib. Kalau sekarang tuh istilahnya farewell dinner kali ya. Misalnya kayak bos saya yang ekspat dari Amerika mau kembali lagi ke negaranya dan gak balik lagi ke Indonesia, biasanya dia akan bikin farewell dinner tuh. Waduh, seingat enak ya makanannya ya. Waduh. Nah, iya sih Tuhan Yesus tuh bahkan berkata, ya Tuhan Yesus tuh ngomong begini, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Aduh, ya luar biasa. Wah, terharu kalau kita pikir ya. Ternyata Tuhan Yesus tuh sangat mengasihi murid-muridnya dan momen makan Paskah bersama itu sangat dirindukan. Begitu kalau orang punya kasih sayang, pasti suka dan menikmati makan bersama dengan orang yang dia sayang. Kalau Lause Inge dan Lause Lia paling suka makan sama siapa? Sama keluarga deh kayaknya. Sama apa, Lause? Oh ya, karena kita sayang kan. Nah, The Last Supper atau perjamuan terakhir ini sebetulnya bukan farewell seperti yang Lause Inge katakan tadi, atau perpisahan abadi ya, sebab Tuhan Yesus berjanji akan ada waktunya dalam kerajaan Allah pasti makan bareng gitu. Nah, memang sih Tuhan Yesus sebagai manusia akan kembali ke rumah Bapaknya, kan dia berasal dari surga. Nah, ini disebut the Last Supper karena memang habis peristiwa ini Tuhan Yesus disalibkan. Tapi ingat ya, Tuhan Yesus yang naik ke surga, dia nggak biarkan kita sendiri. Dia mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kita. Gitu. Oh gitu. Kalau sekarang tentang perjamuan kudus yang kita adakan secara periodik nih di gereja Lauselia, seperti yang ada di kitab Matius, Markus, dan Lukas, secara konsisten menuliskan perkataan Yesus ketika dia meminta murid-muridnya untuk memakan roti dan minum anggur. Di dalam situ Yesus berkata, makanlah roti ini, inilah tubuhku. Minumlah anggur ini, inilah darahku. Pertanyaannya, apa betul roti dan anggur dalam perjamuan kudus kita sudah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus? Atau makan roti dan minum anggur hanya merupakan simbol saja? Nah, kalian berharap yang mana? Simbol atau benar-benar makan tubuh dan minum darah? Loh, serunya? Enggak boleh ngomong gitu. Kalau doktrin perjamuan kudus di dalam gereja kita di Hokintong, kita menganut pandangan bahwa perjamuan kudus adalah sebuah simbol atau lambang peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus atas dosa kita. Dari mana kita tahu? Kata kalimat Tuhan Yesus, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi sebuah peringatan yang disebut
simbol ya untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus telah mati buat kita. Jadi bukan roti waktu kita makan, wah jadi tubuh Tuhan Yesus, terus minum anggur, wah jadi darah, aduh, serem deh. Ya nanti kita kayak itu dong, vampire ya, enggak gitu deh. Gitu. Oh, peristiwa yang terjadi di perjamuan terakhir ini kan bukan cuma makan roti dan minum anggur ya Lose, tapi juga ada peristiwa spektakuler di mana Yesus mencuci kaki para muridnya. Kejadian ini sangat berlawanan dengan adat istiadat waktu itu. Dan rasanya norma yang sekarang juga sama berlawanan. Mana ada seorang pemimpin mencuci kaki bawahannya. Nah, tapi kenapa yang diambil oleh gereja hanya peristiwa makan roti dan minum anggurnya saja, bukannya ritual mencuci kaki para bawahan oleh pemimpin-pemimpin? Mungkin karena ini berlawanan dengan natur manusia kali ya. Biasa kan seorang bos merasa dia jadi bos karena dia layak menjadi bos. Agak gengsi atau gimana gitu kalau harus cuci kaki bawahannya. Bener gitu nggak sih Lause? Kalian ini lucu juga ya. Oke, kita harus mengerti konteks firman Tuhan itu ya, Lause ya dan Lause ingat. Waktu Tuhan Yesus memberi perintah tentang perjamuan, dia dengan jelas berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dia bicara ini dalam konteks perjamuan. Oke? Nah, tentang tentang cuci kaki yang diberi contoh oleh Tuhan Yesus untuk menjawab keadaan muridnya. Ya, tentang tidak semua orang sudah bersih di hadapan Tuhan. Tentu tentang siapa? Tentang Yudas. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang melayani sesama kita. Nah, cuci kaki tidak usah dituntut. Kalau Surya mau cuci kaki murid, silakan aja. Muridnya nggak boleh nuntut. Ayo Lause, itu Tuhan Yesus juga kan guru. Cuci kaki muridnya, ayo Lause lihat cuci kaki saya. Ya nggak boleh gitu. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan tentang melayani sesama. Jadi tidak menuntut, tapi melakukannya dengan sikap yang tidak memandang kedudukan, ya, jabatan dan lain-lain. Tapi bukan perintah tentang cuci kaki ini tidak selevel dengan melaksanakan perjamuan kudus. Gitu. Ada yang menarik sih dalam peristiwa cuci kaki ini, Lause. Yesus kan sebelum cuci kaki, dia sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia ya. Tapi dia tetap cuci kaki Yudas ya. Iya ya. Bahkan setelah itu, Yesus seolah-olah mempersilahkan Yudas untuk melakukan niat buruknya itu, yaitu mengkhianati Yesus. Apakah ini berarti Yudas sebetulnya dipakai Tuhan dalam rencana besar penyalipan Yesus? Nah, Yesus sebetulnya ingin menunjukkan bahwa kita tetap melakukan bagian kita. That is our part. Orang yang menjahati kita, sekalipun dia jahat, seperti yang Yudas lakukan, itu pilihan dia. Karena dia akan menanggung konsekuensi hidup dan dosanya sendiri. Masa kalau orang jahatin kita, kita jahat. Berarti sama dong dosanya kita. Sama dong jahatnya kita. Ya, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua, do is our part. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Jangan terganggu mau orang jahat, ya. Begitu loh, Lause. Oke, Lause. Nah, dulu Yudas dipilih Yesus menjadi murid, tapi bisa binasa. Artinya, apakah keselamatan bisa hilang karena dosa? Atau mungkin dari dulunya Yudas itu belum pernah benar-benar percaya kepada Yesus sebagai Mesias ya.
dia itu cuma ikut-ikutan aja menjadi murid Yesus. Wow, dari bicara Last Supper jadi kemana-mana nih Lose ya. Kita fokus kepada Last Supper ya, tetapi tentang keselamatan. Nah, keselamatan itu anugerah, bukan karena perbuatan. Mau orang baik gimana pun, kalau dia nggak percaya Tuhan Yesus, nah kan dia masuk surga, ya. Dan keselamatan itu adalah anugerah Allah. Dan bagian kita adalah respon iman terhadap anugerah Tuhan. Nah, kalau tentang Yudas, dia udah percaya Tuhan Yesus atau belum? Ayo tanya diri sendiri. Udah percaya Tuhan Yesus belum? Ya, itu penting loh, ya, supaya kita jangan seperti Yudas. Hanya demi uang mengkhianati Tuhan. Serem deh, kehilangan gitu. Nah, berarti penerapan untuk minggu ini apa ya? Nah, yuk, kita udah ngomong tentang Last Supper, cuci kaki, Yudas. Yang mana nih yang kita mau ngomongin? Nah, saya kasih tahu ya. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dengerin nih. Kita melakukan perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan tentang pengorbanan Yesus bagi dosa-dosa kita. Dan setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kan Rasul-Rasul itu menjalankan perjamuan kudus nih. Kita ingat perintah yang berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi jangan sembarang, yang penting ikut makan, mengaku dosa gitu aja. Ingat, Tuhan bilang, kalau kamu makan, ini sebagai tanda peringatan akan pengorbanan buat dirimu dan, nah ini jangan lupa, bagian kita. Ingat, ekspresikan kita ini udah percaya sama Tuhan Yesus dengan melayani orang-orang di sekitar kita. Oke? Oke, Lause. Nah, tapi ayo, Lauselia gimana mempraktekkan dan mengekspresikan bahwa kamu udah percaya Tuhan Yesus? Yuk. Roselia minggu ini mau mulai menyampaikan kepada orang-orang, terutama teman-teman kerja Lause nih, menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Hebat. Sehingga Kalau Lause Inge mau menceritakan tentang kabar baik ini ke keluarga Lause. Soalnya ada keluarga yang belum tahu tentang Tuhan Yesus adalah juru selamat. Jadi minggu ini Lause mau cerita ke keluarganya Lause Inge. ih, luar biasa. Berarti kalian itu akan melaksanakan perintah Tuhan loh, yang dia kata perbuat ini setiap kali kamu beringat sebagai peringatan akan Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang. Oke, Lause? Oke.